wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan kegiatan bimbingan praktikal. Dan sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan praktikal tersebut, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Ya. Di sini ada yang memimpin doa. Ayo silakan bisa dipimpin. Baik, sebelum mulai kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dengan api, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, di sini ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Oke, mungkin nanti bisa dituliskan namanya dan disediakan kepada ibu ya. Ya. Selanjutnya di sini karena kalian tampaknya tegang ya, karena ibu sudah beritahukan bahwasanya kita akan melaksanakan layanan kegiatan bimbingan fisika. Dan sini ibu punya SBK dan SBK-nya mungkin tidak terlalu buah tapi bisa membangkitkan semangat kita ya. Ya, Bu. Jadi Bangnya mungkin juga bisa dibantu ya. Ya, jadi SBK-nya itu seperti ini. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita ini tepuk semangat ya. Mungkin kalian sudah tahu tapi gak apa-apa ya. Jadi tepuk semangat. Bentar, sudah itu kan sudah dulu ya. Ini belum sedikit tapi sudah pada semangat ya. Bentar ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo bisa dicoba semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya sudah pada semangat dan hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan praktikal dan topiknya itu tentang percaya diri. Nah, apalagi kalian yang sekarang masih duduk kelas 7 ya, itu kan peralihan dari SD ya, atau bisa jadi kalian itu tidak percaya diri saat menyampaikan pendapat. Nah, ya Bu. Jadi tujuan bimbingan praktikal ini untuk menambah pemahaman kalian tentang percaya diri. Di sini ada yang sudah paham apa itu percaya diri? Tidak. Jadi aku punya gambaran awal Mengenai kepercayaan diri pada peserta didik atau siswa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, bentar kita dibuka ya. Nah, coba. Kira-kira ini gambar apa ya? Kenalkan Bu. Mana Bu? Kira-kira gambar apa itu? Kira-kira gambar dalam kelas. Nah, Kalau ini mendapat juara. Ini kan bersih. Oh, bernyanyi. Oh, pidato. Oke, di sini ada gambarnya bervariasi. Nah, dan di sini adalah gambar mengacungkan tangan. Yang mana kalau misalnya ada siswa yang mengacungkan tangan itu termasuk percaya diri atau tidak percaya diri? Percaya diri. Nah, ini gambar yang terakhir. Di sini ada 2 perbandingan. Yang pertama mengacungkan tangan dan yang kedua masih malu-malu ya. Iya. Benar? Jadi dapat kita simpulkan yang satunya percaya diri, sedangkan yang satu tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat di dalam kelas. Karena kalian sudah ada gambaran awal tentang apa itu percaya diri, selanjutnya ibunya akan menjelaskan secara lebih detail tentang apa yang berkaitan dengan meningkatkan percaya diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan diri, ciri-ciri serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Dan di mana kepercayaan diri ini merupakan suatu sikap atau keyakinan pada kemampuan yang kita miliki. Nah, yang di mana kemampuan yang kita miliki itu dapat memadai dan menyadari dan dimanfaatkan secara tepat. Paham? Paham Bu. Kepercayaan diri itu sendiri adalah yakin pada kemampuan yang kita miliki
masing-masing. Seperti tidak percaya diri dalam memikirkan pengalaman orang lain gitu. Dan yang ketiga yaitu berpikir positif dan bertanggung jawab. Artinya di sini kita untuk bisa percaya diri kepada diri kita sendiri, pada kemampuan diri kita sendiri, maka kita harus berpikir positif dan tidak ada pemikiran negatif yang ada dalam diri kita. Paham? Paham. Yaitu objektif. Artinya di sini kita juga akan percaya pada kemampuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Paham? Yang ketiga yaitu faktor-faktor dari kepercayaan diri. Yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri itu penting, konsep diri itu penting, yaitu tentang konsep dalam diri kita. Nah, biasanya orang yang memiliki rendah diri itu memiliki konsep diri yang negatif. Sebaliknya, orang yang percaya diri itu memiliki konsep diri yang positif. Dan yang kedua yaitu harga diri. Di sini setiap individu pasti memiliki yang namanya harga diri. Tergantung kita mempertahankannya atau tidak. Dan yang ketiga yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik kita itu sebenarnya mempengaruhi kepercayaan diri. Maka kita usahakan kita menjaga kondisi fisik kita. Seperti halnya dari segi berpakaian kita berusaha untuk rapi gitu. Dan yang keempat yaitu pengalaman hidup. Di sini ibu memiliki pandangan sesuatu untuk kalian tentang pengalaman hidup. Pasti orang-orang yang memiliki banyak pengalaman itu pasti lebih banyak percaya diri. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Dari segi pendidikan itu dapat mempengaruhi yang namanya kepercayaan diri. Misal ibu punya teman, dia itu lulusan SMP dan dia itu tidak mampu mengemukakan pendapat di depan umum. Sedangkan teman saya yang satunya dia berpendidikan sarjana 1, dia mampu mengemukakan pendapatnya di depan umum secara sendiri-sendiri gitu, paham? Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Nunung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mereka percaya diri. Nah, di sini bisa dilihat ya ada gambar-gambarnya dan saya akan jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab kurangnya percaya diri. Singkatnya, kita juga harus tahu nih apa sih yang menyebabkan kita kurang percaya diri. Misalnya, kita kurang percaya diri pada saat menyampaikan pendapat di halayak umum. Berarti kita harus melatih misalnya dengan bicara di depan cermin ataupun mulai di dalam hal kecil di dalam kelas ya. Dan kedua, memberi dukungan emosional dan penerimaan sosial. Nah, terkadang orang itu tidak percaya diri mungkin karena kurangnya dukungan dari teman atau lain sebagainya. Karena ketika kita mendukung misalnya, ayo kamu pasti bisa. Nah, bisa jadi mereka itu punya kekuatan atau punya kepercayaan dirinya menjadi lebih meningkat. Dan selanjutnya prestasi. Biasanya terkadang mungkin siswa yang memiliki prestasi yang banyak ataupun dia memiliki kemampuan itu cenderung percaya dirinya itu lebih tinggi daripada yang mungkin bukan tidak bisa tapi kurang sakit. Dan yang terakhir itu mengatasi masalah. Karena dengan mengatasi masalah berarti orang tersebut percaya bahwasanya dia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya ada ketika menyelesaikan permasalahan. Nah, itu adalah pemaparan materi dari kami dan di sini ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 5 kelompok, yang mana setiap kelompok itu terdiri dari 6 atau 7 orang. Dan ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Gimana tujuan dari pembentukan kelompok ini? Ibu mau kalian melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Dan di dalam kelompok itu, jika ada yang tidak paham terkait materi yang tadi dijelaskan, itu bisa bertanya kepada teman yang paham. Dan bukan hanya itu, di sini ibu punya sesuatu buat kalian, yaitu ada tugas ya. Nah, tugasnya kalian membuat peta konsep. Itu terserah kalian sekreatif mungkin, tapi tetap berhubungan dengan apa yang ibu jelaskan. Ya, ibu akan bagikan kertasnya. Mungkin kalian bisa mengerjakannya selama 5 detik. Sudah ibu sudah. Nah, dari yang sudah dikerjakan di sini siapa yang mau maju ke depan untuk
mempresentasikan karyanya. Ya, silakan. Kelompok 3, Bu. Aisyah ya, Bu. Kelompok 3 di. Kelompok datang kelompok. Semangat dulu. Semangat. Gila ya. Jadi menurut kelompok kami itu percaya diri itu percaya akan kemampuan dari diri sendiri. Sudah. Kurang. Kurang itu yang tadi tuh. Oh iya, ciri-cirinya itu yang pertama berani tampil. Yang kedua itu ya pada diri sendiri dan berani menghadapi tantangan. Jadi sudah kalian lihat sendiri dari cara teman kalian maju ke depan untuk mempresentasikan saja itu sudah termasuk dalam kepercayaan diri pada kemampuan diri sendiri. Artinya dia mampu mengungkapkan pendapatnya dan mampu mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Paham? Paham. Nah itu di sini sebelum diakhiri ada yang mau menyimpulkan. Ayo silakan bisa berdiri. Di situ aja mungkin, Mbak. Iya, kalau kesimpulannya itu percaya diri merupakan keyakinan untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Ciri-cirinya seperti berani menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor internal dan eksternal. Bisa kita pertama Baik, di sini sebelum diakhiri, Ibu memiliki suatu motivasi untuk kalian yang dimana Ibu memiliki 2 perbandingan kapal berlayar. Paham? Paham. Nah, di sini kalian sudah lihat sendiri kan, yang satu rusak dan yang satu bagus. Nah, di sini Ibu berikan gambaran kepada kalian. Anggaplah di sini ini laut, kedua kapal ini berlayar. Kira-kira yang tenggelam duluan yang mana? Yang ada ayamnya, Bu. Yang rusaknya. Yang nggak ada kayunya, Bu. Berarti yang tenggelam duluan itu yang rusak kan? Naam. Nah, ini yang berusaha Ibu sampaikan kepada kalian. Artinya apa? Kalian harus percaya diri tanpa memikirkan perkataan orang lain atau perkataan buruk dari orang lain. Seperti kapal ini. Kedua kapal ini sama-sama berlayar, cuma satunya rusak, makanya tenggelam. Nah, kapal ini tenggelam bukan karena air di sekelilingnya, tapi kapal ini tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Sama seperti itu. Kalian harus percaya diri, itu jangan memikirkan perkataan orang lain. Perkataan orang lain yang buruk, baik itu pasti ada. Cuma tergantung kalian. Perkataan itu dimasukkan ke hati kalian atau kalian bodoh amat gitu ya. Jadi itu yang berusaha Ibu sampaikan. Bagaimana, apakah kalian paham? Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari Ibu Nunung dan saya sendiri, Krismia. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.